Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, pada pembelajaran matematika di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang teorema Pitagoras. Dalam hal ini kita akan menentukan bagaimana cara melakukan pembuktian teorema Pitagoras pada sebuah segitiga siku-siku. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita kali ini dapat berlangsung dengan baik. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baiklah, pembahasan kita kali ini akan kita awali dengan bagaimana cara membuktikan kebenaran teorema Pitagoras yang berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Coba sekarang mari kita amati. Di sini terdapat sebuah persegi besar dengan bingkai merah berwarna biru dengan panjang sisi A tambah B, yang di dalamnya terdapat sebuah persegi kecil dengan panjang sisi C dan 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen, yang ukuran dan bentuknya sama besar. Kalau kita perhatikan panjang sisi dari persegi biru yang besar adalah A ditambah B. Persegi biru kita kasih simbol B ya, atau besar biru sama saja. Kemudian panjang sisi yang persegi kuning yang kecil kita beri simbol K adalah C. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa luas persegi B, persegi besar, adalah sisi kali sisi atau A tambah B kali A tambah B. Di pelajaran kelas 7 sudah disampaikan bagaimana cara menjabarkan perkalian bentuk aljabar ini. A kali A kuadrat, A kali B AB, B kali A B, B kali B B kuadrat, sehingga menghasilkan bentuk aljabar A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Kemudian luas persegi kecil adalah sisi kali sisi. Di sini sisinya C, jadi C kali C sama dengan C pangkat 2. Kemudian luas sebuah segitiga ini yang sisinya A, B, C, sisi penyikunya A dan B adalah setengah kali luas alas kali tinggi. Juga ada di kelas 7, setengah kali alasnya A, tingginya B. Jadi luasnya setengah AB. Sekarang coba perhatikan bahwa luas persegi kecil kuning ini bisa diperoleh juga dengan cara luas persegi besar yang merah, yang biru dengan bingkai merah ini dikurangi 4 kali luas segitiga. Ya, jadi persegi kuning bisa diperoleh dari persegi besar dikurangi 4 kali luas segitiga 1, 2, 3, 4 yang panjang sisinya sama. Luas persegi kecil sudah dicari di sini tadi C kuadrat sama dengan luas persegi B biru adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 4 kali luas segitiga setengah kali A kali B. Menghasilkan ini 4 kali setengah sama dengan 2AB. 4 kali setengah kan 2. Nah, ini ada 2AB dikurangi 2AB sehingga 0, habis hasilnya, sehingga menghasilkan bahwa C kuadrat, besarnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat inilah yang berikutnya nanti disebut dengan teorema Pitagoras. Dengan catatan bahwa ABC adalah sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Begitu ya, ini asal muasal
atau cara membuktikan berlakunya teorema Pitagoras pada sebuah segitiga siku-siku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa pada setiap segitiga siku-siku dengan sisi ABC, C adalah hipotenusa. C itu disepakati di sini adalah hipotenusa atau sisi miring biasanya, atau sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Ya, saya ulangi. Jika ABC adalah sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku dengan C hipotenusa, sisi di depan siku-siku dan sisi terpanjang, maka berlaku teorema Pitagoras bahwa besarnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pitagoras, ini dasar. Bisa juga dimodifikasi bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, ya, pindah sini. Atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat juga boleh, ya. Itu pengembangannya. Jangan lupa yang diingat hipotenusanya adalah C yang di depan sudut siku. Begitu, ya. Untuk lebih meningkatkan kemampuan sampean dalam memahami teorema Pitagoras, coba kalian perhatikan beberapa contoh berikut ini. Ini penggunaan teorema Pitagoras dalam menentukan atau mencari salah satu panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Tentukan panjang sisi X dari segitiga siku-siku berikut ini. Nah, kita selesaikan, ya. A-nya sama dengan 8, A dan B itu sisi penyikunya, ya, yang mengapit sudut siku-siku. B sama dengan 6 cm, boleh terbalik, A dan B boleh dibalik. Kemudian C sama dengan X, C itu depannya sudut siku-siku yang sisi miring. Nah, kemudian kita masukkan pada teorema Pitagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya sama dengan E kuadrat, A-nya 8, B-nya 6, terus dihitung, ketemu 100. Nah, setelah E kuadratnya 100, baru X-nya adalah diakarkan. Jadi X sama dengan akar 100 atau X-nya sama dengan 10 cm. Itu cara mencari panjang sisi sebuah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras, ya. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk atau pada segitiga siku-siku, ya. Bisa difahami, ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan panjang sisi PQ pada segitiga berikut ini. PR-nya 2,5 cm, QR-nya 0,7. Berapa panjang PQ-nya ini? Ya, mari kita selesaikan. A-nya PQ, B-nya QR 0,7. Kemudian C-nya sama dengan PR 2,5. Sekali lagi A dan B boleh terbalik, tapi hipotenusanya C diusahakan jangan terbalik supaya tidak keliru rumusnya. Kemudian kita masukkan ke teorema Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR-nya 2,5 kuadrat, PQ kuadrat 0,7 kuadrat. 2,5 kuadrat 6,25, 0,7 kuadrat 0,49. Nah, terus ini kita pindah 0,49, kita pindah ke kiri, menghasilkan bentuk yang seperti ini. Sehingga besarnya PQ kuadrat sama dengan 5,76. Sehingga PQ sama dengan, kita akarkan supaya hilang kuadratnya, akar 5,76 sama dengan 2,4. Jadi panjang sisi PQ pada segitiga siku-siku PQR ini adalah 2,4 cm. Gitu, ya. Mudah, ya, teorema Pitagoras, ya. Berikutnya contoh yang ketiga, anak-anak, adik-adik sekalian. Tentukan panjang sisi CD pada trapesium di sini. Ini ada trapesium ABCD. AB-nya 16, AD-nya 26 cm, BC-nya 38
cm. Berapa panjangnya CD? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita harus memodifikasi sehingga kita bisa mencari atau membentuk sebuah segitiga siku-siku pada bangun ini, ya. Jadi kita cari sehingga ada bentuk segitiga siku-siku sehingga bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Ya kita tarik dari titik D ini garis ke bawah sampai titik E. Ini sejajar dengan AB. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah segitiga siku-siku CDE atau ECD. Sehingga nanti ini siku-siku. Karena ini sejajar dengan ini, ya ini kan trapesium siku-siku. Sehingga panjangnya BE 26 karena ya lurus ya sejajar dengan AD dan panjangnya EC 12. Begitu ya. Kemudian supaya lebih mudah dalam memahami segitiga ECD-nya kita keluarkan di sini. Supaya lebih jelas bentuk segitiga siku-sikunya. DE-nya sama dengan AB, ini sama karena sejajar 16. CE sama dengan atau EC, CE sama dengan BC dikurangi BE sama dengan 38 dikurangi 12 sama dengan 12. Itu asalnya dari sini. Karena sudah membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pitagoras ya, bahwa CD kuadrat. Kenapa kok CD kuadrat? Karena hipotenusanya CD, sisi miringnya CD. CD kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah DE kuadrat. Tinggal kita masukkan saja CE-nya 12 kuadrat, DE-nya 16, terus kita hitung 144, 256 sama dengan 400. Jadi CD-nya sama dengan akar 400 di akar, supaya hilang kuadratnya sama dengan 20. Sehingga panjangnya sisi CD pada trapesium siku-siku tersebut di atas ini adalah 20 cm. Itu anak-anak tentang teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku, sekaligus bagaimana cara menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.